أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah kasiran kebanyakan minaz zanni dari sangkaan. Inna ba'da sesungguhnya sebagian azani sangkaan itu ismun adalah dosa. Walan dan janganlah tajassasu kamu mencari-cari kesalahan orang. Walan dan jangan dia tetap menggunjing ba'dukum sebagian kamu ba'dan kepada sebagian. Ayuhibbu adakah menyukai ahadukum salah seorang kamu an bahwa yakula dia memakan lahma akhihi daging tubuh saudaranya maitan yang telah mati, maka tentu karih itu jijik tumu kamu hahu akan dia. Pakarih tumu maka tentu jijik kamu akan dia. Wattaqullaha dan berbaktilah kamu kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah tawwabun Maha penerima taubat, Ar-Rahim lagi sangat penyayang. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqna telah menciptakan kami akan kamu min zakarin dari jenis laki-laki wa untha dan jenis perempuan. Wajalna dan kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, supaya ta'arafu kamu saling mengenal. Inna akrama sesungguhnya akrama yang paling keramat, yang paling mulia dari kamu indallahi di sisi Allah atqa yang paling bertakwa dari kamu. Innallaha sesungguhnya Allah alimun khabir maha mengetahui lagi maha mengkhabarkan. Qalatil arabu berkata orang-orang Arab Badwi, amanna kami telah beriman. Kul katakanlah wahai Muhammad, lam belum tu'minu kamu beriman, walakin dan tetapi kulu katakanlah aslamna kami telah masuk Islam. Walamma dan belum yadkhul masuk al-imanu keimanan fi qulubikum di dalam hati kamu. Wa in dan jika tuti'u kamu taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, la tidak yalits mengurangi akan kamu min dari amali pahala amalan kamu syai'an sedikit pun. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahim maha penyayang.
Innama hanya sanya al-mu'minuna orang-orang yang beriman itu allazina ialah orang yang amanu beriman billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Summa kemudian lam tidak pernah yartabu mereka ragu-ragu, wajahaduna mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh sepenuh hati, biamwalihim dengan menyumbangkan hartanya, wa anfusihim dan dirinya, fi sabilillah pada jalan agama Allah. Ulaika mereka inilah mereka as-sadiqun orang yang sebenar-benarnya. Kul katakanlah, a'adaka tu'allimuna kamu mengajarkan Allah kepada Allah bidinikum dengan tentang agama kamu, wallahu dan Allah ya'lamu maha mengetahui ma fis samawat apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Wallahu dan Allah bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alim mengetahui. Yamunnuna mereka menunjukkan jasa, yamunnuna mereka menunjukkan jasanya alaika atas engkau hai Muhammad, an bahwa karena aslamun mereka telah masuk Islam. Kul katakanlah wahai Muhammad, la jangan tamunnu kamu unjukkan jasamu alayya kepada aku Nabi islamakum tentang keislaman kamu, balillahun tetapi Allah yamunnu menunjukkan jasanya alaikum atas kamu, an dengan bahwa hadakum memberikan petunjuk kepada kamu, lil iman untuk beriman, in kuntum shadiqin jika ada kamu orang yang benar. Innallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ghaibas samawati perkara gaib pada langit, wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah basirun maha melihat bima dengan apa yang ta'maluna kamu amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah katsiran dari kebanyakan minazani dari prasangka-prasangka. Inna sesungguhnya pada sebagian azani itu prasangka itu ismun ala dosa. Wala dan janganlah tajassasu engkau mencari-cari kesalahan. Wala dan jangan pula ya gotab engkau menggibah. Ba'dukum sebagian kamu ba'dan sebagian. Ayo hibuna adakah engkau mencintai ahadukum salah dan kamu bahwa dia pulang engkau makan lahma khis daging saudaramu maitan yang sudah mati. Bakar itumu maka tentu kamu menjijiknya. Wattaqullah dan takutlah kepada Allah, inna sesungguhnya Allah tawwabun maha penerima taubat, rahim maha penyayang. Ya ayyuhal nasu wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kamu min zakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan. Waja'alnakum dan kami menjadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku. Kita arafu supaya kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramaku yang keramat di antara kamu indallahi insyaallah asfakum yaitu takwa kamu. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha mengabarkan. Wa qalatil arabu berkatalah Arab Badui, amanna kami telah beriman. Kulu katakanlah lam belum tu'minu kamu beriman, walakin akan tetapi kulu katakanlah aslamna telah masuk Islam kami. Walamma dan belum yadkhuli masuk al-imanu keimanan bi qulubikum di dalam hati kamu.
Wa in dan jika tuti'u engkau taat Allah wa rasulahu dan rasulnya, la tidak yalid mengurangi kamu min dari a'malikum amal perbuatan kamu syai'an sedikit pun. Inna sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahim maha penyayang. Innama hanya saja al-mu'minuna orang beriman itu allazina yaitu orang-orang yang amanu beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Cuma kemudian lam tidak yartabu ragu-ragu, wajahadu dan mereka bersungguh-sungguh biamwalihim dengan menyumbangkan hartanya, wa anfusihim dan dirinya fisabilillah dalam memperjuangkan agama Allah. Ulaika mereka itulah mereka as-shadiqun orang-orang yang benar. Kul katakanlah, adakah tu'allimuna engkau mengajarkan Allah bidinikum tentang agama kamu. Wallahu dan Allah ya'lamu maha mengetahui ma apa yang fis samawati di langit, wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wallahu dan Allah dipilih dengan tiap-tiap sesuatu alimun maha mengetahui. Yamunnuna mereka menunjukkan jasa alaika atas engkau an bahwa selamu mereka telah Islam. Kul katakanlah la jangan tamunnuna engkau menunjukkan jasamu alaiya atasku Islam amakum atas keislaman kamu, bal tetapi Allah yang akan menunjukkan jasa alaikum atas kamu an bahwa adapun telah memberi hidayah kamu lilimani untuk beriman in jika kuntum ada kamu shadiqin benar-benar. Inna sesungguhnya Allah ya'lamu maha mengetahui al-ghaiba perkara gaib as-samawati langit wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah basirun maha melihat bima dengan apa yang ta'maluna engkau amalkan. Jadilah kamu kasihan kebanyakan dari hukum sangka-sangka. Dengan keduanya bahwa sebagian hukum sangka-sangka itu ismi itu dosa. Wala dan janganlah berprestasi kamu mencari-cari kesalahan. Wala dan janganlah ia bukan mengunci ba'dukum sebagian kepada kamu ba'dan dengan sebagian lain. Adakah yang berdua mencintai kamu ahadu salah satu pun di antara kamu bahwa yakula kamu memakan lahma daging tapi saudaranya mantan telah mati, maka dari kamu hidup kamu buat dia. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Inna sesungguhnya Allah Tawwabun maha taubat, rahim maha penyayang. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah kami ciptakan kamu dari zakarin laki-laki wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum dan menjadikan kami atas kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku, ini agar supaya ta'arufu kamu saling kenal mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu indallah di sisi Allah, atqakum yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabir maha mengkabarkan. Qalat ini berkatalah al-a'rabu orang Arab Badui, amanna telah beriman kami. Kul katakanlah Muhammad lam belum tu'minu kamu beriman, walakin dan akan tetapi qulu katakanlah kamu aslamna telah masuk Islam kami, walamma dan belum yadkhuli masuk al-iman keimanan fi qulubikum di dalam hati kami. Wa in jika tuti'u kamu mentaati Allah wa rasulahu dan rasulnya, la janganlah yalid pun mengurangi kamu dari a'malikum amalan kamu sayang sedikit pun. Innallaha asrun Allah ghafurun maha pengampun, rahim maha penyayang. Innama hanya saja al-mu'minuna orang-orang beriman alladzina orang yang amanu beriman billah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, cuma kemudian lam tidak kamu mereka ragu-ragu, wajahadu dan mereka bersungguh-sungguh
bi amwalihim dengan menggunakan harta mereka wa anfusihim dan diri mereka fi sabilillah dalam memperjuangkan agama Allah. Ulaika mereka inilah mereka as-shadiqun orang yang benar-benar. Qul katakanlah wahai Muhammad, adakah tu'allimuna kamu mengajarkan Allah kepada Allah bidinikum tentang agama kamu. Allah dan Allah ya'lamu mengetahui ma apa-apa yang fis samawati di langit wa ma dan apa saja yang fil ardi di bumi. Allah dan Allah bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Yamununa mereka menunjukkan jasa alaika atas engkau Muhammad annawa aslamun mereka telah masuk Islam. Kul katakanlah wahai Muhammad, la janganlah kamu menunjukkan jasa alayya padaku islamakum atas keislaman kami. Bal akan tetapi Allah menunjukkan jasa alaikum atas kamu an bahwa hadakum Allah telah memberikan hidayah kepada kamu lil imani untuk beriman. In kuntum jika ada kamu shadiqin orang yang benar. Innallaha subhanahu Allah ya'lamu mengetahui ghaibas samawati perkara yang gaib yang ada di langit wal ardi dan perkara gaib yang ada di bumi. Allah dan Allah basirun maha melihat bima dengan apa yang ta'malun kamu kerjakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ya ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ayat ini di zaman-zaman sekarang ini ayat yang paling menderita karena diinjak-injak orang. Ayat ini diinjak-injak orang. Coba lihat dunia dalam mana dunia mengadakan pemilu. Dia bukan main kalau kampanye ini si anu begini. Kecurangan pemilu dan ini dan itu semuanya timbul karena manusia zon sangka-sangkaan yang buruk yang sebenarnya tidak, sehingga terjadilah hal-hal yang bertentangan dengan moral budi pekerti yang baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah. Jauhi artinya jangan kerjakan, jangan diperbuat. Katsiran minaz-zanni, kebanyakan dari azan, sangka-sangka. Hanya kira-kira memang kamu begini. Kamu begini padahal tidak. Tapi kamu saja nyangka-nyangka orang. Ini tidak benar. Nah, sedikit-sedikit nyangka sangka beri yang disebut suuzon. Suuzon, sangka buruk sama orang. Nah ini sedikit sangka buruk, nyangka buruk orang. Padahal yang baik itu husnuzon, itu yang bagus. Nah, zon itu bukan dilarang semua. Yang dilarang adalah suuzon, persangka buruk sama orang itu yang dilarang. Kalau husnuzon bagus itu. Nah, bedakan sedikit itu, bedakan itu. Suuzon dengan husnuzon. Jadi zon itu ada saatnya positif, ada saatnya negatif. Kalau suuzon, ini sangka positif.
negatif ini. Kalau husnuzan, nah ini positif. Nah, ini jadi harus kita pandai menilai itu. Nah. Nilai yang dilarang dalam ayat ini. Sebab ini merusak pergaulan, merusak dunia, merusak merasa masyarakat, bahkan merusak tetangga. Sedikit sangka buruk sama orang. Nah, mungkin antara rumah dengan rumah, antara toko dengan toko, ada saling-saling buruk-buruk sangka sama orang. Aduh. Biasa itu. Ada mungkin lombok, ada lombok di depan rumah orang. Sapu-sapu, kenapa ada lombok di sini? Sangka buruk, mungkin orang sebelahnya di lombok itu kamu. Dikasih lombok tokomu supaya kamu rugi dan lain-lain. Sangka buruk sama orang. Katanya ini lomboknya ini, bekas lombok ini. Tadi malam ditaruh di situ. Nah, ini namanya suuzon. Nah, ini tidak boleh. Wajib tadibu. Nah, supaya kamu ini tadibu. Jauhilah kamu kasiran minaz zanni. Inna ba'da zanni. Sesungguhnya sebagian daripada zanni itu ismun, dosa. Sebagian, bukan semua. Kalau sangka yang buruk bagus saja, nggak apa-apa. Itu namanya husnuzon. Yang dilarang ialah suuzon. Seterusnya wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang, mengintip, mengintai-ngintai. Nyari-nyari kesalahan orang di masyarakat, tetangga orang, cari-cari kesalahan orang. Orang bertanya, tapi harus kau pandai jawab. Bagaimana itu wartawan? Bukankah semua wartawan surat kabar itu mencari-cari kesalahan orang? Dan itu mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang supaya orang itu jatuh, rusak, binasa. Tapi kalau kita mencari-cari sesuatu yang salah, supaya orang itu dapat kita perbaiki, supaya orang itu dapat kita nasihati, bagus itu. Itu namanya nasihat. Karena kita menunggu ini salah, ini yang benar ini. Sehingga kita nasihat, ini yang salah deh, ini dan ini salah. Itu mencari kesalahan supaya diperbaiki. Yang dilarang mencari-cari aib orang supaya orang itu bertambah bertambah binasa dia. Atau supaya saya yang menang, dia yang kalah. Coba ya kalau ada pemilu-pemilu itu. Bagaimana ayat ini? Kalau penceramah sama penceramah, bayat sama bayat, kiai sama kiai, bahantam sama ayat. Nah, bagaimana ini? Cari-cari kesalahan Pak Kiai supaya kiainya jatuh. Padahal kiainya tidak apa-apa. Kamu saja yang anu. Nah, sehingga orang mencaci maki Pak Kiai, mencaci maki Pak Ustaz. Padahal tidak apa-apa. Itu ustaznya hanya menjelaskan ada ayat begini, ada ayat begini, ada hadis begini. Terserah orang mau terima penjelasannya, cara memahaminya ya alhamdulillah. Nah, tidak terima tidak apa-apa juga. Pak Kiai itu hanya menjelaskan pengertiannya begini. Karena kamu tidak tahu nahwu sarafnya, tidak tahu bahasanya, ya Pak Kiai lah yang menjelaskannya. Nah, ini begini maksudnya ayat ini atau hadis ini. Bahasanya begini ya, maksudnya begini. Jadi kiainya hanya menjelaskan. Nah, menjelaskan.
kiainya itu hanya menjelaskan begini ayatnya. Bahasa Arabnya begini, terjemahannya ini, tafsirnya atau syarahnya begini. Nah, kesimpulannya begini. Orang terima alhamdulillah, tidak diterima tidak apa-apa juga. Kiainya tidak keberatan, sekadar menjelaskan saja. Jangan dikorbankan kiainya, sebab kami yang berdosa. Kalau dosa nanti berlebih-lebih musrifin, kalau dosa sudah berlebih-lebihan, disitulah azab itu datang. Kalau sudah kelewatan dosa di muka bumi ini, maka biasanya bala menimpa satu negeri, satu daerah, satu tempatnya itu bala secara massal. Karena dosa yang memanggilnya, karena dosa. Sebab di dunia ini apa saja kamu kerjakan mesti ada balasannya. Yang baik ada balasannya, kebaikan juga kan. Sudah jelas ayatnya. Mayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan kebaikan, biar sebesar zarah saja, kamu akan melihat pahalanya, hasilnya. Wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa mengamalkan satu kejahatan, walaupun sekecil apapun, kamu akan melihat juga balasannya. Itu ayat itu. Ada lagi ayatnya. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Siapa mengerjakan kejahatan, akan menanggung risiko balasannya, siksaannya. Siapa yang beramal kebaikan, dia akan bersenang-senang dengan pahala dan hasilnya. Itu. Apa yang kamu kerjakan itu juga hasilnya. Kalau yang baik juga hasilnya baik. Kalau yang jahat ya itu jahat juga hasilnya. Sekarang kamu berbuat baik, tidak mungkin kamu dapat yang jahat. Karena kamu berbuat yang jahat, tidak mungkin kamu dapat yang bagus. Karena perbuatanmu jahat masih jahat juga. Balasannya, buahnya, hasilnya. Kenapa orang masuk neraka di hari kemudian nanti? Ya karena dosanya. Orang masuk surga ya karena amal pahalanya yang baik. Itu masalah pahala dan dosa. Yang berdosa masuk neraka, yang punya pahala kebaikan masuk surga. Itu kesimpulannya. Itu takdirnya. Masa orang yang berbuat baik masuk neraka, wah, tidak ada itu. Nah, orang yang jahat berdosa sangat masuk surga, tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Yang ada itu yang berbuat baik ya masuk surga. Yang berbuat jahat ya neraka. Itu kesimpulannya. Jangan membelok-belok kalimat-kalimat Al-Quran. Kepada yang baik ya baik juga. Nah, tidak mungkin yang baik itu balasannya jahat. Tidak mungkin. Wala yaghtab. Janganlah menggunjing. Yaghtab ghibah. Orang lain tidak ada, kamu bicarakan kejahatan orang, itu namanya menggibah. Cerita yang tidak baik, si anu begini-begini. Padahal orang itu tidak ada begitu. Kamu curangin orang, kamu curang, kamu memfitnah orang, memperbuat begini-begini, padahal tidak. Kamu saja mengatakannya. Nah, kemudian kamu siarkan ke sana kemari. Oh si anu begini, si anu begini, begini. Nah itu namanya ghibah. Itu yaghtab atau ghibah. Nah, itu menceritakan kejahatan orang. Nah ini semua lihat dalam keadaan orang
pemilihan umum, kampanye, begini, wah, bukan main dosanya. Jadi dosa-dosa itu kemana nanti akibatnya? Kalau sudah berkumpul, air hujan itu kecil saja. Tapi sudah berkumpul di sungai menjadi banjir. Kan? Berapa itu hujan itu yang kecil-kecil itu lama-lama satu hari hujan. Menjadi banjir. Setelah dia berkumpul. Begitu juga dosa. Kecil dosa. Akhirnya dosa sudah bertumpuk-tumpuk, artinya kebanjiran dosa. Jadilah maksiat. Nah, dosa yang sudah banyak menjadi maksiat. Merajalela maksiat, datang bencana. Ya kan? Ini ayat ini. Ayat yang begini maunya ini. Nah, dihafal-hafal supaya dihafal oleh dada, oleh hati kita ini, supaya mendarah daginglah ayat ini, sahabat. Ayat ini siang malam ini ayat ini dipakai. Jadi maunya ini dihafal-hafal, dimengerti, dibaca-baca. Nah, untuk memperhalus diulangi di rumah, ambil tafsirnya, baca-baca, kan? Boleh kita bantu kumbata sebagian. Ayo hibbu ahadukum ayyakulalah mahi. Kalau kamu bicarakan kejelekan orang, membicarakan aibnya orang, itu namanya makan daging orang. Orangnya sudah mati, kamu makan dagingnya, itu sama halnya. Nah, pakarih tumu, apakah kamu tidak karih tuh? Karih itu jijik, apa kamu tidak jijik makan daging bangkai orang mati? Selagi hidup lagi kamu tidak mau makan daging orang. Apalagi daging sudah bangkai kamu makan, lebih jijik lagi. Nah, kalau kamu membicarakan aib orang, mencela orang, aib orang begini, itu sama halnya, sama haramnya. Nah, tidak jijik kalau tanya ayat. Pakarih tumu. Nah, ayat kulalah mahi akhihi maitam. Pakarih tumu. Wattaqullah. Oleh karena itu hendaklah kamu ittaqullah, berbaktilah kamu kepada Allah. Berbakti di sini artinya rajinlah kamu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Apa yang diajarkan oleh agama adalah kamu taat dan patuh mengerjakannya. Itu ittaqullah. Bukan takut kepada Allah, takut sama harimau jauh. Nanti orang takut sama Allah jauh juga dari Allah. Bukan pengertiannya begitu. Ittaqullah, berbaktilah kamu kepada Allah. Artinya taat dan patuh. Taat dan patuh kepada Allah, mengerjakan ajaran agama, itu namanya berbakti kepada Allah. Sama halnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada kakak. Berarti berbakti kepada masyarakat. Berbakti berbuat kebaikan. Kita jadi baik, orang juga jadi baik. Berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memegang teguh agama dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya ittaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Ya Yohanes, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, Allah yang menjadikan kamu dari bangsa laki-laki, bangsa perempuan. Nah, nenek kita Nabi Adam dan Siti Hawa, laki-laki perempuan dijadikan. Nah, sehingga sampai sekarang min dzakarin wa unsa. Wa jannakum syu'uban. Allah menjadikan lagi kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Bangsa Arab, bangsa Eropa,
bangsa Timur, bangsa Jepang, bangsa Perancis, bangsa Indonesia, ya, bangsa Amerika, bangsa Afrika, bangsa Mesir, bangsa Arab, bersuku-suku ya, suku banyak suku di dunia ini. Nah, ada suku Banjarnya, suku Bugisnya, suku Dayaknya, suku ininya, banyak lagi. Biar enggak apa-apa. Berbangsa-bangsa sama suku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya bangsa dan suku itu saling berkenalan. Nah, gitu. Wah, lihat orangnya, oh itu orang anu itu. Nah, bangsa anu itu bangsa Eropa. Nah, lihat orangnya itu bangsa India, bangsa Cina, India dan ini. Suku, supaya kita mengenal. Lita'arafu, supaya saling berkenal. Mengenal. Nah, mengenal orangnya. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia dari kamu menurut pandangan Allah, atqa, ialah orang yang atqa, yang paling banyak takwanya, orang yang paling banyak baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada manusia, bakti kepada Rasulullah, bakti dalam menjalankan agama. Itulah orang yang paling mulia, orang yang paling berbakti kepada Allah itu. Inna Allah alimun khabir. Qalatil Arabu amanna, berkata orang Arab, amanna, kami telah beriman. Kul, kata kalau Muhammad, lam tu'minu, jangan, kamu belum beriman. Nah, katakanlah dulu bal iman, walakin kulu aslamna, kami ini baru masuk Islam. Nah, belum beriman, sebab iman itu masalah jiwa. Ingat ya, kalau di dalam satu kalimat ada masalah iman, ada masalah Islam, maka Islam itu artinya bagian lahir. Iman itu artinya masalah jiwa, hati. Kalau iman itu di dalam satu kalimat, tidak ada lagi kalimat Islam, maka iman di situ berarti Islam dan iman bersama-sama, dua-dua sekaligus. Iman dan Islam. Nah, hanya kalau dalam satu kalimat ada kata-kata iman, ada kata-kata Islam, maka Islam di situ artinya amalan lahir. Adapun iman adalah persoalan batin, masalah hati. Kalau iman itu berdiri sendiri, berarti iman dan Islam itu dalam satu kalimat. Nah, gitu. Kamu jangan mengatakan kami telah beriman. Katakan dulu aslamna, kami sudah masuk Islam. Ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk di dalam hati kamu. Wa in tuti'u, jika kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah tidak akan yalits min amwalikum. Allah tidak akan mengurangi pahalamu. Pahala amalamu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak berbuat zalim kepada seorang. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna, ketahuilah bahwa namanya orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, nah di sini tidak disebut lagi Islam. Nah, innamal mu'minuna, tidak ada lagi muslimun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ragu lagi. Itu disebut semua iman.
Nah, wajah hidup ya mu'alimu anfusihim fisabilillah, itu semua termasuk iman. Ulai kamu sadikun, itulah orang yang sebenar-benarnya. Jadi ini dalam kalimat innamal mu'minuna, iman di sini termasuk Islam. Nah, termasuk semua Islam. Jadi iman itu namanya, arti daripada iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tidak ragu-ragu, itu iman semua. Wajahadu biamwalim, kamu berjihad, menyumbangkan hartamu, itu termasuk iman itu. Nah, orang tidak mau menyumbangkan hartanya, itu tandanya dia tidak beriman. Nah, sebab masalah jahidu biamwalikum, orang yang menyumbangkan, berjihad dengan hartanya, artinya menyumbangkan hartanya untuk membangun agama Allah, itu perkara iman. Kalau dia tidak beriman, pasti tidak mau dia nyumbangkan itu. Tidak mau dia, mana dia mau kalau tidak didorong oleh iman. Karena dia berpendapat bahwa kalau kamu keluarkan harta berarti itu rugi itu. Menyumbangkan harta itu rugi. Nah, tapi orang yang beriman tidak, bahwa nanti Allah yang membalas, nanti Allah yang mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifun. Apa yang kamu belanjakan dalam agama Allah, Allah yang ganti. Allah yang nukar daripada harta yang kamu sumbangkan. Artinya Allah akan memberikan lagi kepada kamu. Inna amalikum mampusikum fisabilillah ulaika musanifun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kamu mau mengajarkan agama kepada Allah? Nah, itu ahli-ahli bidah. Ini agama Islam tidak perlu diajarkan. Artinya ditambah-tambah, maksudnya di sini mengajar. Masa Allah mau diajar agama? Allah yang mengajarkan agama. Apa ajaran agamanya Allah? Quran dan hadis. Jadi kamu mau mengajar Allah apa yang kau mengajarkan sama Allah? Allah sudah mengajarkan agama, bahwa agama itu ialah Al-Quran dan hadis. Sekarang kamu mau mengajarkan agama kepada Allah, apa yang kamu ajarkan? Tidak ada kecuali bid'ah. Nambah-nambah agama. Nah, itulah bid'ah, itu namanya mengajarkan agama kepada Allah, menambah-nambah agama. Nah, ini saya suka begini. Nah, ini begini. Kamu nambah-nambah agama, kamu kurang-kurangnya agama. Ah, inilah namanya kamu mengajar Allah. Allah sudah menetapkan, ini ayatnya sudah. Ini hadisnya. Kenapa lagi ditambah-tambah? Kenapa lagi dikurang-kurangi? Kamu lebih pandai daripada Allah? Mustahil. Nah, ini bahayanya orang ahli-ahli bidah itu. Mengajarkan agama. Kalau Allah mengajarkan agama, Nabi mengajarkan agama, ini ayatnya, nah. Ini hadisnya. Nah, cukuplah. Apalagi mau diajarkan? Nah, menyampaikan begini ayatnya, begini selesai. Tapi ahli bidah, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Nah, mau juga dipakai pendapat saja. Pendapat ulama begini. Padahal ulama itu tidak boleh berpendapat. Nah, berpendapat. Sorong ini begini ayatnya, begini hadisnya, bagaimana penjelasannya, begini itu aja. Kalau pendapat tidak boleh. Agama itu bukan pendapat. Agama itu bukan pendapat. Agama itu ayat dan hadis. Kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, itu bukan agama. Itu pendapat. Pendapat itu bukan agama. Nah, jadi orang yang ada pendapat begini, namanya mau mengajarkan kepada Allah agama. Nah, mau melebihi
Itu orang tidak tahu diri. Itulah yang ahli bidah. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Nah, itulah ahli bidah. Akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengajarin Allah tentang agama. Sebab ajarannya sudah cukup, ialah Al-Quran dan hadis. Pegang teguh Al-Quran sudah selesai.